itu pulang, padahal itu kopi, cemilan-cemilan mereka, makanan mereka tuh belum habis lagi, Wak. Udah buru-buru pulang aja. Dan empat-empat itu macam panik gitu loh keluar gitu kan. Aduh, kok aku tiba-tiba merinding ya. Nah, setelah keempat pengunjung itu pergi, resto itu pun hening lagi. Dan itu sepi. 2 tahun aku di sana, baru itu nggak ada pengunjung satupun yang datang. Kenapa ya? Kok tumben sepi gitu. Memang namanya usaha kan kadang juga ramai, kadang juga sepi kan. Nah, di situ cuma bisa ngelah nafas panjang aja di situ sambil berharap jam kerja aku segera berakhir. Udah nggak enak tuh suasana, aku sendiri juga di situ kan. Untungnya sampai jam kerja selesai, Desi nggak ngalamin kejadian aneh, Wak, dan dia bisa balik ke rumah dengan tenang. Nah, setelah kejadian malam itu, Wak, Desi pikir semua bakal balik normal lagi ya kan. Nggak ada gangguan, nggak ada kejadian aneh. Tapi ternyata gangguan di sana malah makin jelas lagi. Dan kali ini bukan pengunjung lagi yang kena, Wak, melainkan teman kerjanya si Desi yang namanya Adi. Ya, ini kisahnya si Adi nih. Jadi malam itu, Adi ini lagi beres-beres meja prasmanan, Wak, di area depan. Ya, tamu cuma ada lah tinggal beberapa orang ya kan, tinggal sedikit, Wak. Nah, waktu lagi ngelap meja ini, matanya Adi sempat ngarah ke kasir. Di kasir itu lagi bukan aku yang jaga Nadia, ada namanya Mbak Riri. Mbak Riri lagi duduk di sana sambil nulis-nulis catatan. Nah, selesai beresin meja, si Adi ini jalanlah ke dapur, tapi harus memang lewat meja kasir itu. Disapa lah sama si Adi, Mbak Riri masih kerja ya gitu. Aku mau beresin sisa piring ya Mbak ya, nanti kalau misalnya nyari aku di dapur, kata si Adi. Tapi Mbak Riri diam aja, Wak. Dia nggak nyaut, dia nggak nengok muka ya si Adi, dia tetap tuh nunduk nyatat-nyatat gitu kan. Meskipun nggak direspon, Adi juga nggak baper, dia nggak marah juga, dia mikir oh mungkin memang lagi fokus ini Mbak Riri ngitung apa gitu kan sama urusannya. Adi lanjut lagi jalan ke dapur. Pas baru aja nyampe dapur, dia nengok Mbak Riri lagi nyuci piring, Wak. Mbak, kamu bukannya tadi lagi nyatat-nyatat di kasir ya? Hah? Dari tadi loh aku di sini, aku tengok tuh jajan aku lagi banyak. Kata Riri kayak gitu. Lah kalau Mbak Riri di sini, terus tadi aku tengok siapa? Langsung putar badan ini Wak si Adi, Wak, ke arah si kasir itu. Waktu nyampe di sana Mbak Riri nanti udah nggak ada, kosong lah itu si meja kasir. Kok cepat kali hilang ya? Pasti bukan Mbak Riri nih. Ini loh si Adi, dia balik lagi ke dapur nemuin Mbak Riri yang asli nih, Wak. Dia ceritain soal tadi tuh, tadi aku lihat gini. Nah, dengar cerita itu, Mbak Riri juga ketakutan. Mbak Riri sama Adi berusaha nenangin diri, Wak, meskipun jantung mereka juga deg-degan kali waktu itu kan. Udah kamu diam aja, jangan kasih tahu yang lain-lain, nanti pada panik, pada nggak fokus, sampai udah diam. Beberapa jam berusaha tenang, jam kerja mereka untuknya selesai. Tanpa banyak bicara, mereka langsung beres-beres, matiin lampu apa segala macam, buru-buru pulang tuh. Mereka berdua nih, Mbak Riri sama si Adi, takut ada nengok sosok Mbak Riri di meja kasir. Nah, setelah kejadian dialami sama Adi, Wak, suasana di resto enak ini sempat kembali tenang tuh. Udah nggak ada lagi laporan-laporan dari karyawan-karyawan soal pengunjung ataupun karyawan yang ngelihat penampakan atau diganggu gitu kan. Tapi di hari berikutnya, Desi yang diganggu lagi, Wak. Jadi waktu itu si Desi ini masih kerja sampai malam ya kan, dia lagi lembur atau mungkin lagi shift malam lah, pokoknya kerja malam. Sekitar jam 8 malam, Pak Anto, si penjaga homestay yang baru ini datang ke kasir sambil bawa seorang ibu sama anak laki-lakinya. Si ibu ini mau check-in ke homestay, Wak, tapi entah karena jaringan atau kayak gimana datanya belum masuk. Nah, Pak Anto minta tolong si Desi ini untuk ngecek datanya lagi gitu kan, dicek, oh ternyata udah masuk Pak, apa segala macam. Udah masuk datanya kan, barulah dibolehin check in. Masuklah ibu ini sama anaknya nih berdua. Desi lanjut kerja lagi. Belum lama Desi lanjutin kerjanya, Wak, si ibu-ibu tadi tiba-tiba turun. Cuman dia langsung ke kasir, mukanya kesal. Mbak, kok lampu kamar tidur saya mati sih? Terus juga air showernya nggak nyala. Oh, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi sebelum tamu datang, biasanya semua cleaning service memastikan kalau kamarnya sudah dicek dan semua normal, Ibu. Enggak, kok nggak normal. Saya datang aja lampunya mati.